Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Melanjutkan dari korelasi Ring-Spearman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai korelasi Kendall atau tau. Ya, di sini pertama kali dikemukakan metode ini oleh Kendall, Maurice J. Kendall ya, di tahun 1938. Nah, jadi selain koefisien korelasi Ring-Spearman, terdapat juga metode pengukuran lain untuk melihat keeratan hubungan antara variabel random X dan Y, yang mana X dan atau Y tadi tidak berdistribusi normal atau tidak diketahui distribusinya. Ya. Jadi di sini dia merupakan ukuran asosiasi atau korelasi antar dua variabel yang mana dia didasarkan pada ranking. Ya, berarti dia tingkatan ya datanya atau data ordinal. Variabel yang diamati itu ada X dan Y. Oke. Prosedur penghitungan atau pengujiannya, yang pertama kita berikan ranking pada variabel X dan Y. Nah, jika ada nilai ranking yang kembar, kita buat rata-ratanya. Masih sama seperti di pengujian-pengujian sebelumnya ya, atau di korelasi Ring-Spearman. Kita urutkan, selanjutnya ya, kita urutkan ranking X dari yang terkecil hingga yang terbesar. Atau kita lihat di antara X dan Y mana yang sudah terurut. Kalau tidak ada, ya kita urut aja yang X ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita menentukan nilai S berdasarkan ranking Y. Ya, atau variabel selain yang X tadi ya, yang telah kita susun mengikuti nilai X. Nah, jadi X tadi sebagai acuan dan Y-nya mengikuti. Lalu kita amati ranking Y, mulai dari yang terkecil berdasarkan susunan X tadi. Kita beri nilai plus 1 untuk nilai di sebelah kanannya atau nilai di bawahnya yang lebih besar. Dan nilai min 1 untuk nilai di sebelah kanan atau nilai di bawahnya yang lebih kecil. Nah, ini di kanan atau di bawah ini tergantung kita membuat tabelnya ya. Apakah tabelnya kita buat ke kanan atau ke bawah. Oke. Nah, koefisien korelasi Kendall tadi dihitung dengan rumus ini. Tau sama dengan 2S per N dikali N dikurang 1. Tadi menghitung S-nya sudah saya jelaskan sebelumnya. Atau bisa juga menghitung tau dengan cara gini. Sigma A dikurang sigma B, yang mana A ini adalah nilai yang lebih besarnya. Ya, dari nilai, misalnya nilai Y ya. Kan acuannya tadi X. Nah, yang kita lihat dari Y-nya. Dari Y itu yang kita urutkan entah ke kanan atau ke bawah, kita lihat A. A ini adalah nilai yang lebih besar daripada nilai pengamatan, dan B nilai yang lebih kecil dari angka pengamatan. Per N dikali N kurang 1, kita bagi 2. Ya, jadi kita bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini. Nilai tau tadi akan berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Tapi kalau N-nya lebih besar daripada 10, bisa kita katakan dia mendekati distribusi normal. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan korelasi, koefisien korelasi Kendall atau tau, kita perlu lagi menguji signifikansi. Kita udah tahu nih, dia berkorelasi atau ada hubungan asosiasi antara variabel X dan Y. Tapi kita mau tahu nih, dia signifikan atau enggak. Nah, untuk tahu signifikan atau enggaknya, kita pakai rumus Z. Berarti kalau pakai rumus Z, nanti kita akan membandingkan antara Z hitung dengan Z tabel ya. Nah, Z hitungnya ini adalah, ini tahu ya, ini salah nih kodenya. Harusnya seperti ini.
Z sama dengan nilai tau tadi, kita bagi 2, dikali 2N tambah 5 per 9N dikali N dikurang 1. Hasilnya tadi kita akarkan. Oke, dengan menghitung nilai Z, kita dapat menguji hipotesisnya ya, H0, dia mengatakan bahwa tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan yang nyata antara dua variabel pengamatan. Sedangkan H alternatif menyatakan ada hubungan atau ada korelasi antar variabel pengamatan. Oke. Kriteria pengambilan keputusan H0 diterima apabila Z hitung lebih kecil atau sama dengan Z alfa dibagi 2. Ya, ini berarti kalau bagi 2 nih dia berarti uji dua pihak ya. Lalu ada H0 ditolak apabila Z hitung lebih besar daripada Z alfa bagi 2. H0 ini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel, sedangkan H alternatif menyatakan terdapat hubungan antar kedua variabel. Di sini ada contoh, diberikan data cara belajar. Cara belajar kita kasih kode X, dan motivasi belajar kita kasih kode Y, dari mahasiswa matematika STKIP YPM Bangko. Ini contoh aja ya. Jadi ada nggak hubungan cara belajar dengan motivasi belajar? Oke, di sini ada skornya ya. Skor. Mungkin sudah diukur ya, entah dipakaikan kuesioner dan lain-lain ya. Setelah angkanya seperti di bawah ini. Mahasiswanya ada 12 ya. N-nya 12. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini untuk cara belajar, yang di bawahnya ada motivasi belajar. Tentukan apakah ada hubungan atau adakah korelasi antara X dan Y. Pertama, kita tentukan dulu ranking berdasarkan urutan mahasiswa. Nah, data yang ini kita lihatlah. Atau kalau kalian mau ambil kertas yang lain, lalu kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, supaya dapat angka seperti ini. Ya. Tadi D dia paling kecil misalnya ya. D kita kasih angka 1. Ini 37 paling kecil ya. Di antara ininya ya. Oke. Diurutkan. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Ke data aslinya. Lalu kita masukkan ranking. Kesusunan yang wajar dari ranking ini. Yang kita jadikan acuan adalah yang X. Kita susunlah ini dia 1, 2, 3, 4. Nah, jadi urutannya tepat seperti ini. Untuk yang X, jadi dia menyesuaikan nih, misalnya nama mahasiswanya ya, jadi gini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L-nya, jadi D, C, A, B, K, H, I, E, L, G, F, J. Berdasarkan urutan yang menjadi acuan yaitu X. Ya. Sedangkan si Y mengikuti X. Ya. Karena D sama-sama 1 ya. Di sini pun 1 lah. Ya. Nah, ini angka 5 nih. C. Jadi di angka yang di sini ngikutin yang ininya. Mengikuti acuan X-nya. Paham ya? Oke. Lalu kita mau menghitung nilai S. Untuk ranking yang saling berhubungan dengan variabel Y. Yang kita amati adalah Y. Ya, karena X-nya sudah kita urut. Yang kita amati adalah yang Y. Khusus yang Y saja. Oke? Nah, caranya gimana nih ya? Di sini ada nih keterangan ranking statistik dan parametris. Yang paling kiri adalah ranking 1. Ya. Ini memiliki 11 ranking yang lebih besar. Ya, dan 0 ranking yang lebih kecil di sebelah kanannya. Nah,
kalau kita kembali ke awal ya, slide awal. Tadi ada saya. Nah, ini dia. Amati, yang kita amati ranking Y. Mulai dari yang terkecil, berdasarkan susunan X. Kemudian kita kasih dia nilai plus 1. Jadi setiap angka yang lebih besar di sebelah kanannya atau angka yang lebih besar di bawahnya, kita kasih nilainya plus 1. Sedangkan angka yang lebih kecil di sebelah kanan atau di bawahnya, kita kasih nilai minus 1. Nah, inilah maksud yang tadi ya. Ya, kita kembali lagi di sini gimana? Nah, angka 1 yang kita amati kan yang di kanannya atau yang di bawahnya. Ini kan kita ngaturnya ke kanan ya, tabelnya ke kanan. Nanti saya kasih contoh yang tabelnya ke bawah ya, tapi dengan cara yang berbeda. Di sini angka 1, kita lihat di sebelah kanannya yang lebih besar daripada angka 1 ada berapa? Ini lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, atau kita buat nih, tambah 1, 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 tambah 1. 11. Ya, 11. Lalu sebelah kanannya yang lebih kecil daripada 1 ada nggak? Untuk kita buat minus 1-nya. Nggak ada ya. Berarti dia nggak ada 0. Min 0. Lalu kita tambahkan, kita amati angka di sebelah kanannya, 5. 5 ini yang lebih besar daripada 5 di sebelah kanannya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi 7 dia. 7. Yang lebih kecil di sebelah kanan dari angka 5 ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada ya? Cuma 3. Jadi dikurangi 3. Ditambah. Kita amati lagi angka 2-nya. Angka 2 yang lebih besar daripada angka 2 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Dan yang lebih kecil daripada angka 2 tidak ada. Jadi kita kurang 0. Setelah mengamati angka 2, kita amati angka 6. Lalu angka 7. Yang kita amati adalah yang lebih besarnya dan yang lebih kecilnya. Jadi dia yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Sehingga dapatlah angka-angka sedemikian ini. Saya harap kalian paham ya. Lalu kita buka kurungnya. Kita perolehlah nilai S-nya 44. Ya. Nih, 44. Nah, dari 44 tadi kita bisa menghitung koefisien korelasi Kendall. Nah, di sini dia ya, pakai kita rumus yang ini. Tahu sama dengan 2 kali S per N dikali N kurang 1. 2 dikali 44 per 12. N-nya 12 tadi ya, dikali 12 kurang 1. Taunya adalah 0,67. Ya. Jadi nilai koefisien korelasi Kendall ini bisa berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Ya. Jadi angka korelasinya ini tidak pernah lebih besar daripada 1. Ya, atau lebih kecil daripada minus 1. Jadi nilai taunya 0,67 ini merepresentasikan tingkat hubungan antara cara belajar dengan motivasi belajar. Jadi ada hubungan yang positif ya. Kalau dia hasilnya minus berarti hubungannya negatif gitu ya. Sama kalau nanti kalian belajar di statistik penelitian kalau dapat nilainya minus atau koefisiennya minus berarti misalnya antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Kalau koefisiennya minus berarti misalnya inflasinya ya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nilainya minus berarti inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi nggak cuma di situ, kita nggak berhenti di situ, kita juga mau menguji pengaruhnya ini signifikan atau enggak. Nah, untuk melihat signifikan atau tidak, kita kesini lagi menghitung nilai Z. Z ini ya tadi rumusnya tahu dibagi akar dari 2 dikali 2 N tambah 5 per 9N dikali N kurang 1. Masukkan angkanya semua ke sini, dapat nilai Z-nya adalah
3,032. Ya, 3,032. Kalau kita pakai alfa 5%, maka Z alfa bagi 2-nya adalah 0,025. Kalau 0,025 kita lihat tabel Z-nya, dia adalah 1,96. Tapi di sini saya udah kasih tabel ringkasan untuk kalian ya. Nah, ini dia. Untuk yang 5% ini ya, 1, 2, 3. Di baris keempat ada 0,05. Untuk uji dua arah dia udah ada 1,96. Jadi nggak perlu ngelihat tabel lagi ya, udah ada di sini. Nah, di sini nilai Z tabelnya 1,96. Karena nilai Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan yang nyata atau ada hubungan yang signifikan antara cara belajar dengan motivasi belajar. Jadi kalau cara belajarnya baik, berarti dia punya motivasi belajar yang tinggi gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai korelasi Kendall. Tapi di sini ada yang saya mau tunjukkan lagi ya. Tadi ada saya udah janji ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini dia bukan disusun ke kanan, tapi disusun ke bawah. Di sini katanya dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan dari ranking DSD dengan ranking di SMA. Atau bisa kita bilang kalau dia SD-nya pintar, berarti SMA-nya pintar. Bener nggak nih? Gitu ya. Nah, cara melihatnya dari mana? Dari ranking sekolahnya. Di sini ada 25 siswa atau N-nya ada 25. Nah, ini dia ranking SD-nya. Siswa nomor 1 ranking di SD ranking 1. Tapi di sini kita udah nggak susah-susah lagi, udah diurut ya. Atau bukan diurut, datanya memang begini gitu. Jadi memang sudah terurut untuk yang anak SD-nya. Sedangkan ranking anak SMA-nya ini. Nah, kalau cara yang ini kita pakai rumus yang satu lagi untuk mencari tahunya ya. Nah, satu adalah acuan dan yang kita lihat adalah yang ini variabel yang satu laginya. Ya, variabel SD variabel kontrolnya ya. Yang kita lihat adalah variabel SMA. SMA kita bilanglah yang Y-nya. Ada RA dan ada RB atau ranking atas dan B-nya ranking bawah. Nah, tadi kan ada rumus yang ini ya. Sigma A dikurang sigma B dibagi N dikurang N1 bagi 2. Nah, ini pakai rumus yang ini. Untuk melihat R yang A yang atas atau yang lebih besar, tadi kan bisa dia ke kanan atau ke bawah. Dia kalau lebih besar dia nilainya tambah 1 ya, lebih kecil dia kurang 1. Oke. Makanya nanti dia di sini dikurang ya kan, karena di sini sigma yang ini dikurang sigma yang ini. Kalau yang S tadi kan dia nilai yang lebih besar di kanan dikurang dari nilai yang lebih kecil di kanannya ya. Mungkin kalian langsung terkonek ke situ. Kita lihat untuk yang kita amati yang pertama siswa SMA nomor 1 rankingnya 2 ya. Yang perlu kita lakukan untuk RA adalah yang nilainya lebih besar dari angka 2 di bawahnya. Ada berapa? 1 lebih kecil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah pasti 24. 23 ya, karena 1 tadi lebih kecil. 23. Angka 1. 1 nih kita lihat udah nggak ke atas lagi, yang kita lihat yang ke bawahnya. 1 yang lebih besar daripada angka 1 di bawahnya. Ada 23 juga. 4 yang lebih besar daripada angka 4 di bawahnya. 3 ini lebih kecil enggak? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 enggak ya? Angka 5 enggak ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25 ya ya. 21. 21. Karena kita amati 4 ya. Tadi saya nggak ngitung 5. Mohon maaf. Kelewatan.
Lalu kita mengamati angka 3 yang lebih besar dari 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yang lebih besar dari 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Yang lebih besar dari 7 ada 18 dan seterusnya. Tergantung dari angka yang sedang kalian amati. Untuk RA dia yang lebih besar, untuk RB dia yang lebih kecil daripada angka pengamatannya. Ya, kayak ini angka 2 nih, yang lebih kecil daripada 2. Di bawahnya cuma 1. Ya kan? Selebihnya lebih besar daripada 2. 1 lah kita bikin di sini. Lalu kita amati angka 1. Yang lebih kecil daripada angka 1 di bawahnya ini tidak ada. 0. 4. 4 yang lebih kecil daripada 4 di bawahnya cuman angka 3. 1 kali 1 ya. Dan seterusnya. Sampai misalnya angka 24 ya. Angka yang lebih kecil daripada 24 di bawahnya tidak ada 0. Oke. Hasil dari RA dan RB kita sigmakan. Untuk RA dapat 264, untuk RB dapat 36. Kita masukkan ke rumus yang ini. Atau rumus tadi ada di slide yang ini. Dapatlah koefisiennya 0,76. Positif ya. Berarti ada hubungan positif antara ranking yang SD dengan SMA. Berarti kesimpulan bahwa kalau di SD dia pintar, berarti dia di SMA-nya pintar juga, itu bisa dibuktikan dari nilai koefisien korelasi Kendall. Tapi signifikan atau enggak nih? Nah, untuk menguji signifikansinya, misalnya kita pakai alfa 1%. Kita hitunglah nilai Z-nya. Nilai Z-nya cara ngitungnya sama ya. Sama seperti yang ada di slide tadi. Dapatlah di sini Z-nya. Coba nanti kalian hitung benar apa enggak nih ya. 5,32 hasilnya. Jadi untuk pengujian dua pihak untuk Z tabel 1% itu adalah 2,58. Dibulatkan ini ya. Coba nanti lihat lagi. Kita bisa ngecek juga ya. Maka di sini nilai Z hitung kita lebih besar daripada Z tabelnya. Kesimpulannya, HA diterima. Ada hubungan antara ranking SD dengan ranking SMA. Signifikan pada alfa 1%. Oke, begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai koefisien korelasi jenjang Kendall atau tau ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan japri saya melalui WA, boleh ya. Sampai ketemu ketika UAS. Semoga berhasil. Ya, sampai ketemu di lain mata kuliah mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.